Suasana di sekitar sirkuit Aragon mulai terasa berbeda. Jelang berlangsungnya persaingan Moto3 Aragon, perhatian publik kembali tertuju kepada pembalap muda Indonesia, Veda Aga Pratama. Veda Ega terlihat sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di lintasan. Fokusnya tampak tertuju pada persiapan motor, kondisi lintasan, hingga strategi yang akan digunakan saat balapan. Namun, di tengah kesibukan tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik asal Spanyol di area sirkuit. Kehadirannya langsung membuat suasana menjadi menarik. Wanita tersebut terlihat berada tidak jauh dari Veda Ega. Momen ini pun membuat sejumlah orang penasaran. Sebenarnya siapa wanita tersebut? Mengapa dirinya datang ke sirkuit ketika Veda Ega sedang mempersiapkan diri menghadapi Moto3 Aragon? Apakah dia hanya seorang penggemar yang ingin melihat langsung aksi pembalap Indonesia tersebut? Atau ada alasan lain yang membuatnya sengaja datang menemui Veda Ega? Yang membuat situasi semakin menarik, wanita tersebut terlihat begitu antusias ketika menyaksikan aktivitas Veda Ega di sekitar paddock. Veda Ega sendiri tampak tetap tenang dan fokus. Sebagai pembalap, konsentrasi tentu menjadi hal penting sebelum turun ke lintasan. Apalagi Aragon bukanlah tempat untuk bersantai. Setiap pembalap harus mempersiapkan motor dengan maksimal, memahami karakter sirkuit, menjaga kondisi fisik, dan tentu saja memikirkan strategi untuk menghadapi para rival. Di tengah persiapan serius tersebut, kemunculan wanita cantik asal Spanyol ini tentu menjadi perhatian tersendiri. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah wanita ini sudah mengenal Veda Ega sebelumnya? Apakah dia datang karena mengagumi gaya balap Veda Ega? Atau jangan-jangan ada kejutan lain yang belum diketahui publik? Namun, satu hal yang pasti, kedatangan wanita tersebut menambah cerita menarik menjelang Moto3 Aragon. Veda Ega kini menghadapi tantangan besar di lintasan, tekanan semakin tinggi, ekspektasi penggemar Indonesia juga semakin besar. Setiap lap akan menjadi pertarungan, setiap tikungan bisa menentukan posisi, dan setiap kesempatan menyalip bisa menjadi momen yang membuat penonton menahan napas. Karena itu, Veda Ega tidak boleh kehilangan fokus. Kehadiran sosok misterius di paddock mungkin hanya sebuah kebetulan, tetapi justru karena belum diketahui secara pasti siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke sirkuit, publik semakin penasaran. Apakah wanita cantik asal Spanyol tersebut benar-benar datang hanya untuk menyaksikan aksi Veda Ega? Atau ada cerita menarik di balik pertemuan mereka? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Yang jelas, sebelum mesin Moto3 Aragon kembali meraung, nama Veda Ega Pratama sudah lebih dulu menjadi perhatian. Apakah Veda Ega mampu menjawab semua perhatian tersebut dengan penampilan luar biasa di lintasan? Apakah pembalap Indonesia ini kembali mampu memberikan kejutan? Saksikan terus perkembangan Veda Ega dan Moto3 Aragon. Dan kalau menurut kalian wanita cantik asal Spanyol tersebut datang karena kagum dengan gaya balap Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita dan cerita terbaru seputar Veda Ega Pratama. Suasana menjelang Moto3 Aragon semakin panas. Sorotan kini kembali tertuju kepada satu nama dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Setelah melewati berbagai persaingan dan tekanan di lintasan, Veda datang ke Aragon bukan sekadar untuk ikut balapan. Kali ini, targetnya jauh lebih tinggi. Podium. Veda Ega ingin membuktikan bahwa pembalap muda Indonesia juga mampu bersaing dengan para pembalap Eropa di panggung internasional. Namun, perjalanan menuju podium tentu tidak akan mudah. Di hadapannya sudah menunggu pembalap-pembalap tangguh yang memiliki pengalaman, kecepatan, dan pemahaman kuat terhadap karakter sirkuit. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi langsung turun. Satu kesempatan menyalip bisa menentukan hasil balapan. Dan satu momen luar biasa bisa mengubah semuanya. Karena itu, Veda Ega tidak boleh kehilangan fokus. Dari sesi persiapan hingga memasuki lintasan, setiap detail harus diperhitungkan. Motor harus berada dalam kondisi terbaik, strategi harus matang, dan mental harus benar-benar siap. Karena kali ini, Veda datang dengan satu misi, memburu podium. Bayangkan ketika lampu start akhirnya padam, mesin Moto3 meraung keras, para pembalap langsung melesat menuju tikungan pertama. Veda Ega berada di tengah persaingan. Di depannya ada beberapa rival Eropa. Jarak semakin dekat, Veda mulai mencari celah. Satu kesempatan terbuka, Veda mencoba masuk dari sisi dalam. Penonton langsung dibuat tegang. Apakah manuver itu berhasil? Jika berhasil, posisi Veda langsung naik. Namun balapan masih panjang. Setiap lap akan menghadirkan tantangan baru. Para rival tentu tidak akan membiarkan Veda mengambil posisi dengan mudah. Mereka akan memberikan perlawanan. Tetapi justru disinilah mental seorang pembalap diuji. Veda harus tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak kehilangan konsentrasi, dan terus menunggu momen yang tepat. Lap demi lap berlalu, persaingan semakin ketat. Jarak dengan posisi podium mulai terlihat. Veda semakin dekat. Suara penonton semakin keras. Bendera Indonesia mulai terlihat di antara kerumunan. Dan dari tribun, dukungan untuk pembalap muda Indonesia terus mengalir. Kini Veda hanya membutuhkan satu hal, kecepatan dan keberanian. Jika mampu menjaga ritme hingga akhir balapan, peluang podium terbuka lebar. Namun pertanyaan besarnya, apakah Veda Ega benar-benar mampu mengguncang persaingan di Aragon? Apakah pembalap muda Indonesia ini mampu mengalahkan para rival tangguh dan merebut posisi 3 besar?
Atau justru akan muncul kejutan besar di lap-lap terakhir? Yang jelas kali ini Veda Ega tidak datang untuk sekedar menjadi pelengkap. Ia datang untuk bertarung, ia datang untuk membuktikan diri, dan ia datang membawa harapan para penggemar Indonesia. Targetnya jelas, podium. Jadi, jangan lewatkan setiap detik perjuangan Veda Ega di Aragon. Karena jika kecepatannya benar-benar keluar di waktu yang tepat, bukan tidak mungkin nama Indonesia kembali terdengar keras di panggung balap dunia. Todo bien, muy feliz de estar aquí y vamos a disfrutar de la noche. Bueno, estás además en tu mejor momento seguramente de la temporada. Ahora me decías, estaba esperando enero. Gila, Veda Ega akhirnya tiba di Spanyol dan kali ini kedatangannya benar-benar bikin heboh. Tak tersangka, Veda Ega mendapat sambutan yang begitu spesial. Bahkan muncul sosok yang langsung mencuri perhatian, Lamine Yamal. Momen pertemuan ini sontak membuat suasana semakin menarik. Veda Ega yang datang untuk menghadapi persaingan sengit di Aragon justru mendapatkan sambutan yang benar-benar di luar dugaan. Apakah ini pertanda Veda Ega semakin mendapat perhatian dunia internasional atau ada cerita mengejutkan di balik pertemuan mereka? Yang jelas, kedatangan Veda Ega di Spanyol kali ini bukan sekadar perjalanan biasa. Jangan lewatkan momen selengkapnya, karena kejutan berikutnya bisa bikin kalian tidak percaya. Gila, momen tak terduga terjadi saat Veda Ega tiba di Spanyol. Di tengah suasana kedatangan, tiba-tiba Lamine Yamal datang menghampiri Veda Ega. Momen tersebut langsung mencuri perhatian. Keduanya kemudian sempat bersalaman, menciptakan momen singkat tetapi begitu menarik. Veda Ega terlihat tetap tenang, sementara pertemuan tersebut menjadi salah satu momen yang bikin penasaran. Bagaimana bisa Veda Ega bertemu dengan bintang muda Barcelona tersebut? Apakah ada cerita lain di balik pertemuan singkat ini? Veda Ega baru tiba di Spanyol, tetapi sudah mencuri perhatian. Saksikan terus sampai akhir untuk melihat momen pertemuan mereka. Momen tak terduga. Setelah tiba di Spanyol, Veda Ega kembali mendapatkan perhatian. Kali ini Lamine Yamal disebut langsung memberikan semangat kepada Veda Ega sebelum menghadapi persaingan di Aragon. Momen singkat tersebut terasa begitu spesial. Keduanya sempat bertemu dan bersalaman. Lalu dukungan dari Lamine Yamal membuat suasana semakin menarik. Bagi Veda Ega, dukungan seperti ini tentu bisa menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal di lintasan. Apakah semangat dari Lamine Yamal akan menjadi energi tambahan bagi Veda Ega untuk tampil luar biasa di Aragon? Jangan lewatkan perjalanan Veda Ega di Spanyol, karena kejutan demi kejutan terus terjadi. Gila, baru tiba di Spanyol, Veda Ega langsung didatangi Lamine Yamal. Gila, Veda Ega akhirnya tiba di Spanyol. Dan kali ini kedatangannya benar-benar bikin heboh. Tak disangka, Veda Ega mendapat sambutan yang begitu spesial. Bahkan, muncul sosok yang langsung mencuri perhatian, Lamine Yamal. Momen pertemuan ini sontak membuat suasana semakin menarik. Veda Ega yang datang untuk menghadapi persaingan sengit di Aragon justru mendapatkan sambutan yang benar-benar di luar dugaan. Apakah ini pertanda Veda Ega semakin mendapat perhatian dunia internasional? Atau ada cerita mengejutkan di balik pertemuan mereka? Yang jelas, kedatangan Veda Ega di Spanyol kali ini bukan sekedar perjalanan biasa. Jangan lewatkan momen selengkapnya karena kejutan berikutnya bisa bikin kalian tidak percaya. Gila! Momen tak terduga terjadi saat Veda Ega tiba di Spanyol. Di tengah suasana kedatangan, tiba-tiba Lamine Yamal datang menghampiri Veda Ega. Momen tersebut langsung mencuri perhatian. Keduanya kemudian sempat bersalaman, menciptakan momen singkat tetapi begitu menarik. Veda Ega terlihat tetap tenang, sementara pertemuan tersebut menjadi salah satu momen yang bikin penasaran. Bagaimana bisa Veda Ega bertemu dengan bintang muda Barcelona tersebut? Apakah ada cerita lain di balik pertemuan singkat ini? Veda Ega baru tiba di Spanyol, tetapi sudah mencuri perhatian. Saksikan terus sampai akhir untuk melihat momen pertemuan mereka. Momen tak terduga. Setelah tiba di Spanyol, Veda Ega kembali mendapatkan perhatian. Kali ini Lamine Yamal disebut langsung memberikan semangat kepada Veda Ega sebelum menghadapi persaingan di Aragon. Momen singkat tersebut terasa begitu spesial. Keduanya sempat bertemu dan bersalaman, lalu dukungan dari Lamine Yamal membuat suasana semakin menarik. Bagi Veda Ega, dukungan seperti ini tentu bisa menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal di lintasan. Apakah semangat dari Lamine Yamal akan menjadi energi tambahan bagi Veda Ega untuk tampil luar biasa di Aragon? Jangan lewatkan perjalanan Veda Ega di Spanyol, karena kejutan demi kejutan terus terjadi. Gila! Baru tiba di Spanyol, Veda Ega langsung didatangi Lamine Yamal. Setiba di Spanyol, Veda Ega langsung gaspol. Belum lama tiba di Spanyol, Veda Ega Pratama langsung menuju pedok untuk mempersiapkan diri jelang Moto3 Aragon. Tidak ada waktu untuk bersantai. Semua persiapan mulai dilakukan, dari mengecek perlengkapan hingga mempersiapkan motor sebelum sesi di lintasan.
Suasana pedok pun semakin tegang. Veda Ega harus memastikan semuanya siap sebelum kembali menghadapi persaingan sengit di Moto3. Lap terakhir, inilah momen yang paling menegangkan. Para rival terus mengejar, jarak semakin diperhatikan, kesalahan sedikit saja bisa membuat kemenangan lepas. Tetapi Veda tetap tenang. Ia melewati tikungan terakhir, mengarahkan motornya menuju garis finish. Dan akhirnya, Veda Ega finish P1, pembalap Indonesia di posisi teratas. Penampilan Veda di Aragon benar-benar menunjukkan mental dan kecepatan yang luar biasa. Kalau performa seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Veda semakin diperhitungkan dalam persaingan di balapan-balapan berikutnya. Yang jelas satu hal pasti, Veda Ega tercepat di Aragon. Ngeri sih. Veda Ega tampil menggila di Aragon. Pembalap Indonesia ini menunjukkan kecepatan luar biasa sejak awal balapan. Tekanan dari para rival sama sekali tidak membuatnya gentar. Lap demi lap, Veda justru semakin agresif hingga berhasil mengamankan posisi terdepan. Kalau benar finish P1, ini jelas menjadi penampilan yang bikin merinding. Gila, aksi Veda Ega di Aragon benar-benar luar biasa. Pembalap muda Indonesia ini tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kecepatan yang membuat persaingan semakin panas. Veda terus menekan sejak awal hingga akhirnya mampu berada di posisi terdepan. Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada Hakim Danish. Persaingan keduanya kembali menjadi sorotan, tetapi kali ini Veda mampu tampil lebih dominan. Balapan berlangsung panas. Begitu balapan dimulai, Veda langsung berusaha mendapatkan posisi terbaik. Tidak ada waktu untuk lengah, setiap tikungan harus dilewati dengan presisi, sementara tekanan dari para rival terus datang. Namun, Veda justru semakin tenang. Lap demi lap, kecepatannya semakin terlihat. Ia mampu menjaga ritme dan terus memperlebar jarak dari para pesaing. Hakim Danish pun harus menghadapi tekanan besar. Veda benar-benar tampil percaya diri dan tidak memberikan banyak kesempatan kepada rivalnya untuk mengejar. Memasuki lap-lap terakhir. Inilah bagian yang paling menegangkan. Veda tetap berada di posisi depan. Para rival mencoba mengejar, tetapi Veda terus mempertahankan kecepatannya. Dan ketika garis finish semakin dekat, Veda berhasil menyelesaikan balapan dengan penampilan yang sangat mengesankan. Tetap dukung Veda Ega Pratama. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan terbaru perjuangannya di Moto3. Kali ini Veda tidak main-main. Aragon siap-siap, merah putih siap berjuang menuju podium. Siapa wanita dari Spanyol ini diam-diam terpukau dengan aksi Veda Ega? Ada sebuah momen menarik yang terjadi di tengah persiapan menuju Moto3 Aragon. Ketika suasana sirkuit mulai dipenuhi aktivitas para pembalap, kru dan penggemar, perhatian tiba-tiba tertuju kepada sosok seorang wanita cantik asal Spanyol. Wanita ini terlihat berada di sekitar area sirkuit. Awalnya, kehadirannya mungkin terlihat biasa saja, namun ada satu hal yang membuat publik mulai penasaran. Tatapan wanita tersebut terlihat tertuju kepada Veda Ega Pratama. Ya, pembalap muda Indonesia yang kembali menjadi pusat perhatian menjelang persaingan Moto3 Aragon. Lalu muncul pertanyaan besar. Siapa sebenarnya wanita asal Spanyol ini dan mengapa dia terlihat begitu antusias ketika menyaksikan Veda Ega berada di lintasan? Beberapa momen sebelum persiapan balapan dimulai, Veda Ega terlihat menjalani aktivitasnya seperti biasa, fokus, tenang, dan tentunya serius. Sebagai pembalap, Veda harus mempersiapkan banyak hal sebelum menghadapi balapan, mulai dari kondisi motor, karakter lintasan, hingga strategi menghadapi para rival. Namun, ketika Veda Ega mulai menunjukkan aksinya di atas motor, perhatian wanita tersebut seolah semakin tertuju kepadanya. Kecepatan Veda di lintasan membuat suasana semakin menarik. Manuver demi manuver dilakukan. Veda terlihat berusaha mencari celah untuk mendapatkan posisi terbaik. Dan setiap kali pembalap Indonesia itu melewati tikungan dengan kecepatan tinggi, ketegangan di sekitar lintasan pun semakin terasa. Disinilah wanita asal Spanyol tersebut terlihat begitu menikmati aksi Veda Ega. Bukan sekedar melihat balapan, ia tampak benar-benar memperhatikan bagaimana Veda mengendalikan motornya. Gaya balap yang berani dan penuh determinasi membuatnya terlihat kagum. Tetapi tentu saja, kita tidak boleh langsung menyimpulkan lebih jauh. Bisa jadi wanita tersebut memang hanya seorang penggemar balap yang tertarik melihat penampilan Veda Ega. Bisa juga dia mengenal Veda melalui perkembangan Moto3 dan penasaran melihat langsung kemampuan pembalap muda Indonesia tersebut. Namun, justru karena belum ada informasi pasti mengenai identitas dan alasan kedatangannya, momen ini menjadi semakin menarik. Publik mulai bertanya-tanya, apakah dia penggemar baru Veda Ega? Apakah sebelumnya sudah pernah melihat aksi Veda? Atau justru ada cerita lain di balik kehadirannya di sirkuit? Satu hal yang tidak bisa dibantah adalah Veda Ega semakin mendapatkan perhatian ketika tampil di panggung balap internasional. Bukan hanya dari penggemar Indonesia, aksinya di lintasan juga berpotensi menarik perhatian penonton dari berbagai negara. Dan Aragon menjadi salah satu panggung penting untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Bayangkan situasinya, mesin Moto3 mulai meraung, para pembalap bersiap di lintasan.
suara penonton semakin keras. Veda Ega mengambil posisi untuk memulai perjuangan. Sementara di antara kerumunan penonton, ada seorang wanita asal Spanyol yang tampaknya begitu menantikan aksi pembalap Indonesia tersebut. Semua mata kemudian tertuju ke lintasan. Lampu start bersiap menyala, dan dalam hitungan detik, balapan dimulai. Veda Ega langsung berusaha mendapatkan posisi terbaik. Persaingan berlangsung ketat. Setiap tikungan menjadi pertarungan. Setiap kesempatan menyalip harus diperhitungkan dengan matang. Tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Dan ketika Veda mulai memperlihatkan kecepatannya, suasana semakin menegangkan. Wanita asal Spanyol tadi pun kembali menjadi perhatian. Apakah dia terkejut melihat kecepatan Veda? Apakah dia semakin kagum dengan keberanian pembalap Indonesia tersebut? Atau mungkin justru baru menyadari bahwa Veda Ega bukan pembalap sembarangan. Inilah yang membuat kisah tersebut semakin menarik. Namun yang paling penting, Veda Ega harus tetap fokus pada tugas utamanya. Tidak peduli siapa yang datang memberikan dukungan, target utama tetap sama, memberikan penampilan terbaik di lintasan dan membawa nama Indonesia setinggi mungkin. Kehadiran seorang wanita cantik asal Spanyol mungkin menjadi cerita menarik di luar lintasan. Tetapi di dalam lintasan, Veda Ega harus menghadapi pertarungan sesungguhnya. Rival-rivalnya tidak akan memberikan posisi dengan mudah. Setiap pembalap datang dengan target kemenangan, dan Veda harus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing. Kini pertanyaan terbesar bukan hanya tentang siapa wanita tersebut, tetapi juga apakah Veda Ega mampu membuat kejutan besar di Aragon? Apakah kecepatannya kembali membuat para penonton terpukau? Dan apakah dukungan dari para penggemar, termasuk wanita asal Spanyol tersebut, akan menjadi tambahan motivasi bagi Veda? Semuanya masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, satu hal mulai terlihat. Nama Veda Ega Pratama semakin menarik perhatian di panggung internasional. Dan kali ini, seorang wanita asal Spanyol terlihat begitu kagum menyaksikan aksi pembalap muda Indonesia tersebut. Siapa dia sebenarnya? Apa alasan dia datang ke sirkuit? Dan apakah kita akan kembali melihat momen menarik antara dirinya dengan Veda Ega? Kita tunggu cerita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia Moto3. Veda Ega melaju di lintasan. Satu negara memberikan dukungan. Dan kini, perhatian dari Spanyol mulai berdatangan. Tetap fokus Veda. Merah putih menunggu kejutanmu di Aragon. Bayangkan suasana balapan yang penuh adrenalin di Spanyol. Sorotan kamera tertuju pada lintasan. Dan nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian. Namun kali ini, bukan hanya soal kecepatan Veda di atas motor. Aksi balapnya ternyata menarik perhatian seorang wanita cantik asal Spanyol yang terlihat begitu menikmati gaya balap pembalap muda Indonesia tersebut. Gaya Veda Ega yang berani, agresif, tetapi tetap penuh perhitungan, membuat aksinya di lintasan menjadi tontonan yang menarik. Setiap kali Veda Ega melakukan manuver dan menyalip lawan, suasana pun semakin menegangkan. Wanita asal Spanyol itu disebut begitu terkesan melihat perjuangan Veda Ega. Bukan hanya kecepatannya, tetapi juga mental bertarung dan semangatnya membawa nama Indonesia di ajang balap internasional. Kehadiran Veda Ega di Spanyol pun semakin mencuri perhatian. Banyak yang penasaran, apakah ini hanya kekaguman terhadap aksi balap Veda Ega atau ada cerita menarik lainnya di balik pertemuan mereka. Yang jelas, penampilan Veda Ega di lintasan berhasil membuat penonton terpukau. Menurut kalian, bagaimana gaya balap Veda Ega? Apakah sudah layak disebut sebagai salah satu pembalap muda Indonesia yang paling menjanjikan? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama. Setiba di Spanyol, Veda Ega langsung gaspol. Belum lama tiba di Spanyol, Veda Ega Pratama langsung menuju pedok untuk mempersiapkan diri jelang Moto3 Aragon. Tidak ada waktu untuk bersantai. Semua persiapan mulai dilakukan, dari mengecek perlengkapan hingga mempersiapkan motor sebelum sesi di lintasan. Suasana pedok pun semakin tegang. Veda Ega harus memastikan semuanya siap sebelum kembali menghadapi persaingan sengit di Moto3. Apakah persiapan kali ini menjadi pertanda Veda Ega benar-benar mengincar podium di Aragon? Jelang Moto3 Aragon, Veda Ega Pratama tiba di Spanyol dengan semangat yang berbeda. Kali ini, Veda Ega terlihat semakin bersemangat untuk kembali menghadapi persaingan di lintasan. Setelah berbagai persiapan dilakukan, fokusnya kini tertuju pada satu target, tampil maksimal dan mengejar podium. Suasana pedok pun mulai memanas, motor dipersiapkan, perlengkapan balap dicek, dan Veda Ega bersiap menghadapi sesi-sesi penting sebelum balapan. Namun pertanyaannya, apakah semangat besar Veda Ega kali ini benar-benar bisa membawanya naik podium di Aragon? Persaingan tentu tidak akan mudah. Setiap lap akan menjadi kesempatan bagi Veda Ega untuk menunjukkan kecepatannya. Dukungan dari Indonesia pun terus mengalir.
Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus menunjukkan perkembangan positif pada musim debutnya di Moto3 2026. Rider berusia 17 tahun itu kini menempati posisi kedua dalam klasemen Rookie of the Year. Terbaru, Veda Ega berhasil mengamankan 7 poin setelah finish di posisi ke-9 pada Moto3 Inggris 2026, Minggu 11 Agustus 2026. Tambahan poin tersebut membuat koleksi Veda Ega menjadi 97 poin. Dalam klasemen umum pembalap Moto3 2026, rider asal Wonosari itu berada di peringkat ke-6. Namun, pencapaian yang tak kalah menarik terlihat dalam persaingan Rookie of the Year. Veda Ega kini menjadi runner-up dengan 97 poin. Ia hanya tertinggal dari pembalap Spanyol Brian Uriarte yang memimpin klasemen rookie dengan 127 poin. Posisi Veda juga masih belum sepenuhnya aman. Pembalap Malaysia Hakim Danis terus membuntuti di peringkat ketiga dengan koleksi 86 poin. Artinya, Venega hanya unggul 11 poin atas Danish. Persaingan keduanya dipastikan masih akan berlangsung sengit hingga akhir musim. Peluang tembus 100 poin musim debut Veda Ega di Moto3 2026 masih panjang. Setelah 11 Grand Prix berlalu, masih tersisa 10 seri balapan yang bisa dimanfaatkan pembalap Indonesia tersebut untuk memperbaiki posisinya. Veda memiliki catatan yang cukup konsisten sepanjang musim. Rata-rata finishnya berada di posisi ke-6, sebuah pencapaian positif untuk pembalap yang baru menjalani musim perdananya di kelas Moto3. Kesempatan terdekat bagi Veda untuk kembali menambah poin hadir di Moto3 Aragon Spanyol pada 30 Agustus mendatang. Balapan tersebut juga bisa menjadi momentum spesial. Veda hanya membutuhkan tambahan 3 poin untuk mencapai koleksi 100 poin di musim debutnya. Sirkuit Aragon juga bukan arena yang benar-benar asing bagi Veda. Ia pernah merasakan atmosfer balapan di sana ketika tampil pada ajang Rookies Cup. Dengan modal tersebut, Veda punya peluang untuk melanjutkan konsistensinya sekaligus memperkecil jarak dengan Uriarte di puncak klasemen rookie. Klasemen Rookie of the Year Moto3 2026, Brian Uriarte 127 poin, Veda Ega Pratama 97 poin, Hakim Danish 86 poin, Rico Salmela 60 poin, Jesus Rios 49 poin. Analisis Veda Ega Pratama pada Moto3 Silverstone 2026 memperlihatkan bahwa finish di posisi ke-9 belum sepenuhnya mencerminkan potensi pembalap Indonesia tersebut. Veda mampu menunjukkan pace yang kompetitif, tetapi kehilangan kontak dengan kelompok terdepan setelah sejumlah insiden di awal balapan. Veda Ega Pratama sebenarnya mengawali Moto3 Inggris dengan modal yang cukup baik. Pada sesi praktis, ia berhasil menempati posisi ketiga, sehingga mendapatkan tiket langsung menuju Q2. Namun, hasil kualifikasi tidak sesuai harapan, dan Veda harus memulai balapan dari posisi ke-15. Meski demikian, Veda mampu memberikan respon positif ketika balapan dimulai. Ia langsung memperbaiki posisinya dan masuk ke kelompok 10 besar. Performa tersebut menjadi salah satu catatan positif dari penampilannya di Silverstone. Pace Veda sempat kompetitif. Silverstone merupakan salah satu sirkuit yang memiliki karakter unik di kalender Moto3. Lintasannya panjang, lebar, dan mengalir, sehingga slipstream menjadi salah satu faktor penting dalam perebutan posisi. Pada beberapa lap awal, Veda mampu mengikuti ritme pembalap di depan. Bahkan catatan waktunya tidak terlalu jauh dari David Almanza yang kemudian memenangkan balapan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Veda bukan sepenuhnya soal kecepatan. Ia memiliki kemampuan untuk mengikuti ritme kelompok depan ketika jarak antar pembalap masih rapat. Namun, situasi balapan kemudian berubah setelah sejumlah insiden terjadi. Pada fase awal, rombongan pembalap sangat panjang. Pembalap yang berada di posisi depan hingga sekitar peringkat ke-17 masih berada dalam satu kelompok dengan jarak yang relatif dekat. Veda berada di dalam rombongan tersebut dan sempat bersaing di sekitar posisi 7 hingga 10. Namun, kecelakaan Adrian Cruces dan insiden yang melibatkan Hakim Danis membuat rombongan besar terpecah. Veda berhasil menghindari insiden tersebut, akan tetapi ia kehilangan kontak dengan beberapa pembalap di kelompok depan. Setelah itu, Veda harus berjuang di kelompok kedua. Situasi tersebut membuatnya kehilangan keuntungan slipstream yang sebelumnya membantu menjaga jarak dengan pembalap terdepan. Dalam balapan Moto3, kehilangan kontak dengan rombongan utama dapat menjadi masalah besar. Pembalap harus mengejar dengan kemampuan sendiri, sementara rombongan di depan bisa terus meningkatkan jarak. Aspek lain yang menarik adalah pilihan ban Veda. Berdasarkan data yang dibahas setelah balapan, Veda menggunakan ban depan SC2 dan ban belakang SC1. Pilihan tersebut berbeda dengan sejumlah pembalap di barisan depan yang menggunakan kombinasi SC2 depan dan belakang. Beberapa pembalap Honda juga memilih ban belakang SC1. Veda mengatakan dirinya cukup percaya diri dengan performa ban depan selama balapan. Feeling terhadap bagian depan motor menjadi salah satu aspek yang membuatnya mampu menjaga kecepatan. Namun, strategi ban bukan satu-satunya faktor yang menentukan hasil. Posisi Veda di dalam kelompok juga sangat berpengaruh terhadap kemampuannya memanfaatkan slipstream dan mempertahankan momentum. Setelah kelompok besar terpecah, Veda harus menjalani pertarungan yang lebih ketat di rombongan kedua. Kualifikasi masih menjadi pekerjaan rumah.
Jika melihat keseluruhan akhir pekan, kualifikasi menjadi salah satu bagian yang perlu diperbaiki Veda. Ia hanya menempati posisi ke-16 dalam Q2 sebelum akhirnya naik satu posisi start karena absennya Maximo Quiles. Veda mencoba menggunakan strategi slipstream yang memang sangat penting di Silverstone. Namun strategi tersebut tidak berjalan maksimal. Ia juga mengakui adanya kesalahan dalam menentukan waktu keluar lintasan dan pergantian ban pada bagian akhir sesi. Akibatnya, Veda tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mencatatkan lap time terbaik. Posisi start ke-15 kemudian membuat Veda harus melakukan pekerjaan ekstra sejak lap pertama. Veda akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke-9 dan mendapatkan 7 poin. Hasil tersebut tetap penting karena ia mampu mempertahankan posisinya dalam persaingan klasemen Moto3 2026. Menariknya, Veda sendiri mengakui masih melakukan beberapa kesalahan selama balapan. Artinya, masih terdapat ruang untuk meningkatkan performa pada seri berikutnya. Dengan pace yang sempat mendekati pembalap terdepan, Veda sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Namun, kehilangan kontak dengan kelompok utama dan beberapa kesalahan membuat peluang tersebut tidak sepenuhnya terrealisasi. Tambahan 7 poin membuat Veda kini memoleksi 97 poin dan menempati posisi ke-6 klasemen sementara. Ia terpaut 18 poin dari Marco Morelli di posisi ke-5. Hasil Silverstone menjadi modal sekaligus bahan evaluasi bagi Veda. Kecepatan sudah terlihat, tetapi konsistensi, strategi kualifikasi, dan kemampuan mempertahankan kontak dengan kelompok terdepan masih perlu ditingkatkan.